Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai kartu utang. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Nurfidah Lutfiah, yang kedua Ega Priyantika Wiharto, yang ketiga Widya Nur Hasanah, dan yang terakhir adalah Destia Lailatul Azizah. Di sini kami akan membahas yang pertama adalah apa itu yang dimaksud dengan kartu utang, yang kedua dokumen yang dibutuhkan dalam kartu utang, yang ketiga pencatatan dokumen transaksi, dan yang terakhir adalah example atau contoh kasus kartu utang. Definisi dari kartu utang. Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Kemudian, informasi yang terdapat dalam kartu utang adalah yang pertama, nama kreditur, nomor rekening, syarat pembayaran utang, dan yang terakhir adalah tabel untuk mencatat adanya mutasi utang. Kemudian dokumen transaksi yang dibutuhkan. Dalam perusahaan yang menyelenggarakan buku besar pembantu utang, kartu utang berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi mutasi utang setiap kreditur. Nah, dokumen transaksi yang dibutuhkan ini ada 3. Yang pertama adalah faktur yang diterima kreditur, yang kedua memo kredit yang diterima kreditur, dan yang ketiga adalah bukti pengeluaran kas. Yang pertama, faktur yang diterima kreditur. Faktur yang diterima kreditur adalah dokumen transaksi pembelian barang dengan pembayaran kredit. Dokumen ini dicatat dalam kartu utang sebagai mutasi kredit. Yang kedua, memo kredit yang diterima kreditur adalah bukti transaksi pembelian retur, yaitu jika sebagian barang yang diterima dikembalikan kepada pemasok karena tidak cocok dengan pesanan. Bisa juga dalam bentuk pengurangan harga faktur. Memo kredit yang diterima dari kreditur dicatat dalam kartu utang dalam mutasi debit. 3. Bukti pengeluaran kas. Bukti yang digunakan sebagai pembayaran utang bisa berbentuk kwitansi yang ditandatangani kreditur atau tembusan bukti pengeluaran kas atau voucher yang digunakan sebagai pemberitahuan pembayaran kepada kreditur. Dokumen tersebut dicatat dalam kartu utang sebagai mutasi debit. Pencatatan dokumen transaksi dalam kartu utang. Tugas utama bagian kartu utang adalah mencatat jumlah-jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit, memeriksa apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar, dan apakah pembayaran dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Di sini terdapat 2 komponen. Yang pertama, laporan yang dihasilkan, dan yang kedua, hal yang penting harus dicatat dalam pencatatan dokumen transaksi dalam kartu utang. Di samping itu, dari pengelolaan kartu utang secara periodik juga dapat menghasilkan laporan sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi saldo utang. Laporan posisi saldo utang adalah laporan yang harus dibuat tiap akhir periode akuntansi. Laporan ini memuat informasi saldo utang tiap kreditur pada akhir periode. Dan yang kedua, laporan utang yang jatuh tempo. Laporan utang yang jatuh tempo adalah laporan yang memuat berbagai utang yang telah jatuh tempo untuk dibayar. Berikut adalah contoh dari laporan yang harus dihasilkan.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pencatatan dokumen transaksi dalam kartu utang antara lain: yang pertama, keabsahan dokumen transaksi. Misalnya, faktur pembelian perlu diperiksa apakah sudah disetujui oleh bagian pembelian, apakah cocok dengan data laporan penerimaan barang, dan apakah perhitungan material di dalamnya sudah betul. Yang kedua, dokumen transaksi dicatat dalam kartu utang kreditur yang tepat dengan jumlah yang benar. Dan yang ketiga, catatan dalam kartu utang menunjukkan data yang lengkap sehingga data yang diperlukan untuk penyusunan laporan utang mudah diidentifikasi. Selanjutnya adalah contoh kasus dalam penerapan penggunaan kartu utang. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah data yang berhubungan dengan pencatatan mutasi hutang pada PD Suka Begitu pada bulan Maret 2011. Pada tanggal 1 Maret, saldo hutang dagang kepada CV Sejahtera sebesar 10 juta. Pada tanggal 6 Maret, dibeli barang dagang dari CV Sejahtera seharga 4.500.000 dengan syarat 2/10N30 dengan nomor faktur 345. Kemudian tanggal 8 Maret dikembalikan sebagian barang dagangan kepada CV Sejahtera atas transaksi tanggal 6 seharga 500.000 karena tidak sesuai pesanan atau memo kredit nomor 9. Kemudian tanggal 15 Maret dibayar hutang kepada CV Sejahtera untuk faktur nomor 345 dan saldo utang di awal bulan dengan bukti kas C-080. Kemudian tanggal 18 Maret dibeli barang dagang dari CV Sejahtera sebesar 7.600.000 dengan syarat 2/15N30 dengan nomor faktur 346. Kemudian pada tanggal 25 Maret dibeli barang dagang dari CV Sejahtera sebesar 5.650.000 dengan syarat 2/15N30 dengan nomor faktur 347. Dan yang terakhir di tanggal 29 Maret dibayar hutang kepada CV Sejahtera atas faktur nomor 346 sebesar 7 juta. Untuk yang pertama, kita akan mencatatnya di jurnal pengeluaran kas. Jadi kita akan mengidentifikasi transaksi tadi yang masuk ke jurnal pengeluaran kas atau jurnal pembelian atau jurnal umum. Nah, yang pertama untuk jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini sudah diidentifikasi. Yang masuk ke jurnal pengeluaran kas adalah transaksi tanggal 15 Maret dan tanggal 29 Maret yang berbunyi: tanggal 15 Maret dibayar hutang kepada CV Sejahtera untuk faktur nomor 345 dan saldo utang di awal bulan dengan bukti kas C-080. Dan di tanggal 29 Maret dibayar hutang kepada CV Sejahtera atas faktur nomor 346 sebesar 7 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam kolom jurnal pengeluaran kas. Tanggal kita isi dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 15. Kemudian keterangannya kita isi dengan utang dagang. Referensi kita kosongkan karena ini belum diposting ke buku besar. Kemudian kita masukkan debit utang dagang sebesar 4.500.000 dan kreditnya adalah potongan pembelian sebesar 90.000 dan kas sebesar 4.410.000. Untuk transaksi tanggal 29 Maret dibayar hutang kepada CV Sejahtera atas faktur nomor 346 sebesar 7 juta. Maka jurnalnya kita isi di kolom tanggal 29 keterangan utang dagang, debit utang dagang 7 juta, kreditnya adalah kas sebesar 7 juta. Selanjutnya kita identifikasi transaksi tadi ke jurnal pembelian. Di sini terdapat 3 tanggal. Yang pertama, tanggal 6 Maret
dibeli barang dagang dari CV Sejahtera seharga 4.500.000 dengan syarat 2/10 M30 faktur nomor 345. Kita catat di jurnal pembelian, kolom tanggal kita isi tanggal 6, kemudian nomor faktur itu faktur nomor 345, kemudian akun yang dikredit adalah CV Sejahtera atau yang bertindak sebagai penjual dan kita yang membeli, kemudian pembelian senilai Rp4.500.000 itu di debit dan kreditnya adalah utang dagang sebesar Rp4.500.000. Kemudian yang kedua adalah tanggal 18 Maret, dibeli barang dagang dari CV Sejahtera sebesar Rp7.600.000 dengan syarat 2/10 M30 faktur nomor 346. Kolom tanggal kita isi tanggal 18, nomor faktur F346, kemudian akun yang dikredit adalah CV Sejahtera, debit sebesar 7 juta yaitu pembelian, kreditnya utang dagang sebesar 7 juta. Kemudian yang ketiga tanggal 25 Maret, dibeli barang dagang dari CV Sejahtera sebesar Rp5.650.000 dengan syarat 2/15 M30 faktur nomor 347. Kolom tanggal kita isi dengan angka 25 yaitu tanggal transaksi, kemudian nomor fakturnya F347, akun yang dikredit yaitu CV Sejahtera, kemudian kolom debit bagian pembelian kita isi dengan nominal Rp5.650.000, kemudian kreditnya adalah utang dagang sebesar Rp5.650.000. Selanjutnya kita beralih ke jurnal umum. Jurnal umum berisi satu transaksi saja, yaitu di tanggal 8 Maret yang berbunyi dikembalikan sebagian barang dagang kepada CV Sejahtera atas transaksi tanggal 6 seharga Rp500.000 karena tidak sesuai pesanan, memo kredit nomor 09. Dengan kata lain, ini merupakan retur atas pembelian. Dicatat di jurnal umum. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 8, kemudian keterangan debit adalah utang dagang sebesar Rp500.000, kreditnya adalah retur pembelian sebesar Rp500.000. Transaksi-transaksi tersebut yang telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal umum akan dimutasi atau dijadikan satu ke dalam kartu utang. Dengan kata lain, diposting ke dalam kartu utang karena kartu utang sendiri berfungsi sebagai buku pembantu utang agar kita dapat mengetahui seberapa besar utang yang dimiliki oleh perusahaan kepada suatu kreditur. Di sini contohnya adalah kepada CV Sejahtera. Kita bisa lihat di sini tertanggal 1 saldo utang di CV Sejahtera ada 10 juta, kemudian di tanggal 6 kita melakukan pembelian menjadi 14.500.000. Yang kedua di tanggal 8 itu kita ada retur pembelian dicatat di jurnal umum dengan nominal 500.000. Kemudian di tanggal 15 kita membayar utang kepada CV Sejahtera sebesar 4.500.000. Kemudian di tanggal 18 kita melakukan transaksi pembelian sebesar 7.600.000. Kemudian di tanggal 25 kita melakukan transaksi pembelian sebesar 5.650.000. Kemudian di tanggal 29 kita melakukan pembayaran utang sebesar 7 juta. Jadi saldo akhir utang kita kepada CV Sejahtera sebesar 17.750.000. Sekian pemaparan dan presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi media proyeksi yang dapat digunakan untuk saat ini dan di masa depan.
Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.